Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Dewi Jambi. Sebuah kisah yang berjudul Istri Baru Ayah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rahmat jatuh cinta lagi pada perempuan yang ia temui di sebuah pasar saat ia berdagang kain batik. Hanya dalam beberapa waktu saja Rahmat tidak menunggu lama untuk melamarnya. Wanita yang di matanya itu selain cantik juga sangat lembut. Ia yakini mampu menjadi ibu sambung yang baik untuk kedua anaknya. Namun ternyata pikirannya itu salah. Laras, nama wanita itu ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Sebuah rahasia besar yang terkuak membuat Rahmat ternganga. Rahmat menghela nafas panjang, pandangannya tertuju ke hamparan sawah yang membentang di sepanjang jalan desa. Jalanan yang berdebu dan sepi terasa menenangkan pikirannya. 5 tahun sudah ia hidup sendiri bersama kedua anaknya, Dika dan Rian. Setelah kepergian istrinya Sari karena sakit keras. Kesibukannya sebagai pedagang keliling membuat hari-harinya penuh, tapi hati tetap terasa kosong. Hari itu perjalanan bisnisnya membawanya ke sebuah kota kecil di ujung perbatasan. Rahmat berhenti di pasar tradisional, menggelar dagangannya. Saat itulah ia pertama kali bertemu dengan Laras. Wanita itu berbeda dari siapapun yang ia pernah temui. Laras memiliki paras cantik, kulitnya seputih pualam, dengan rambut panjang hitam berkilau yang tergerai rapi. Tatapan matanya tajam tapi lembut, seolah memikat siapapun yang menatapnya. Laras berdiri di depan lapaknya, tersenyum sambil memegang kain batik yang ia jual. "Ini kain yang indah, dibuat sendiri." Suara Laras merdu dengan logat yang halus. Rahmat tergagap. Iya bu, mbak, kain ini buatan tangan istri saya dulu." Laras memiringkan kepalanya menunjukkan ketertarikan. "Dulu? Berarti sekarang sudah tidak ada lagi?" Pertanyaan itu menembus hati Rahmat. Biasanya ia menghindari percakapan yang menyentuh luka lamanya, tapi entah kenapa ia merasa nyaman dengan wanita ini. "Istri saya meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu saya sendiri yang melanjutkan usaha ini." Laras tersenyum penuh empati. Kehilangan seseorang yang dicintai memang berat, tapi hidup harus terus berjalan, bukan? Rahmat mengangguk merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Mereka terus berbincang hingga pasar hampir tutup. Laras yang mengaku baru pindah ke kota itu tampaknya tertarik dengan cerita hidup Rahmat. Ia tidak hanya membeli kain batik, tetapi juga menawarkan secangkir teh di warung kecil di pinggir pasar. Hari itu Rahmat pulang dengan perasaan berbeda. Bayangan Laras terus membayang di pikirannya selama berminggu-minggu. Ia sering kembali ke kota itu dengan alasan urusan bisnis, meski dagangannya tidak selalu laku. Perlahan hubungan mereka semakin dekat. Hingga suatu hari, Laras mengungkapkan bahwa ia juga telah lama hidup sendiri setelah kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan. "Kita punya luka yang sama, Rahmat," ucap Laras suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon besar di tepi sawah. "Mungkin kita bisa saling menyembuhkan." Rahmat yang sudah lama merasa sepi akhirnya memberanikan diri untuk melamar Laras. Gadis itu menerima dengan senyum bahagia dan pernikahan mereka dilangsungkan sederhana. Hanya dihadiri beberapa kerabat jauh Rahmat. Dika dan Rian, meski awalnya ragu, akhirnya mau menerima kehadiran Laras. Mereka bahkan mulai memanggilnya Bunda Laras. Rumah Rahmat berdiri di pinggir desa, cukup jauh dari perkampungan lain, terbuat dari kayu tua yang telah mulai lapuk. Rumah itu berkesan hangat meski sederhana. Dindingnya berwarna coklat gelap dengan jendela kecil yang berderit setiap kali angin berhembus. Di halaman belakang ada pohon mangga besar yang menaungi sumur tua. Malam di sana sering sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Setelah Laras tinggal di rumah itu, suasana berubah. Laras rajin membersihkan rumah, menata ulang perabotan, dan menambahkan beberapa hiasan berupa bunga melati yang ia bawa dari kota.
Bau harum melati sering tercium di sudut-sudut rumah, memberikan nuansa baru. "Rumah kita jadi lebih indah ya, Kak," ujar Rian suatu pagi kepada Dika saat mereka bermain di teras. Dika mengangguk setuju. Kehadiran Laras memang membawa warna baru dalam keluarga mereka. Laras selalu tersenyum lembut, memasak makanan lezat, dan membacakan cerita sebelum tidur. Namun, ada saat-saat di mana senyum Laras terasa terlalu lebar, terlalu lama, membuat Dika merasa tidak nyaman. Malam itu Rahmat harus pergi ke kota lagi untuk urusan bisnis. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada Laras untuk menjaga anak-anak. "Jaga Dika dan Rian baik-baik ya Laras, aku mungkin baru pulang lusa," katanya sambil menggendong Rian sebentar. "Tenang saja mas, aku akan menjaga mereka seperti anakku sendiri," jawab Laras dengan senyum manis. Namun begitu Rahmat pergi, suasana rumah mulai berubah. Angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat daun pintu berderak-derak. Laras tampak lebih pendiam. Matanya yang biasanya bersinar lembut kini terasa gelap dan kosong. Dika dan Rian tidur lebih awal malam itu, tetapi Dika sulit memejamkan mata. Ada perasaan aneh yang menggelitik hatinya, seolah ada sesuatu yang salah. "Rian, kamu sudah tidur?" bisik Dika pelan. "Belum, kakak. Kenapa Bunda Laras aneh ya?" jawab Rian, suaranya gemetar. Dika hendak menjawab ketika tiba-tiba terdengar suara langkah berat di lorong rumah. Tok, tok, tok. Suara itu lambat tapi pasti mendekat ke kamar mereka. "Siapa itu?" bisik Rian memeluk Dika erat. Pintu kamar mereka berdiri terbuka, di ambang pintu berdiri Laras, tapi bukan seperti biasanya. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan, wajahnya pucat seperti mayat. Senyum lebar mengerikan menghiasi wajahnya, memperlihatkan deretan gigi tajam. "Kenapa belum tidur anak-anak?" Suaranya parau bergema, seperti suara dari lubang kosong. Dika dan Rian terpaku. Tidak bisa berkata apa-apa, Laras melangkah masuk. Tubuhnya bergerak seperti tersentak-sentak dan bayangannya di dinding bergerak tidak selaras dengan tubuhnya. "Kalian takut padaku?" bisiknya mendekatkan wajahnya ke mereka. "Jangan takut, aku hanya ingin bermain." Rian menangis terisak, sementara Dika memberanikan diri menarik adiknya ke sudut kamar. Laras hanya tertawa. Tawa yang menggema hingga terdengar seperti berasal dari banyak arah. Ia memutar kepalanya ke belakang, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia. "Kalian tidak suka aku di sini, tidak apa-apa. Tapi jangan bilang ayah kalian, kalau tidak." Laras tiba-tiba lenyap dalam kegelapan, meninggalkan bau amis yang menyengat di kamar itu. Dika dan Rian hanya bisa berpelukan, menangis dalam ketakutan. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Ketika pagi tiba, Laras kembali seperti biasa. Ia menyajikan sarapan dengan senyum lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi Dika dan Rian, mereka tahu bahwa Laras bukan manusia biasa. Pertanyaannya, berapa lama mereka bisa bertahan menyimpan rahasia ini? Malam itu suasana di rumah Rahmat terasa sunyi seperti biasanya. Hanya diselingi suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Rian yang baru saja terbangun merasa haus. Ia bangkit perlahan dari tempat tidurnya, berhati-hati agar tidak membangunkan kakaknya Dika yang tidur di sampingnya. "Aku mau minum dulu," bisiknya pelan, memastikan Dika tidak terbangun. Ia berjalan menuju dapur, melewati lorong rumah yang gelap dengan hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah jendela. Langkah kecilnya terhenti di depan kamar Laras, yang pintunya sedikit terbuka. Dari dalam kamar itu terdengar suara gemertak aneh, seperti tulang yang patah atau sesuatu yang dikunyah dengan kasar. Rian yang penasaran mendekati pintu itu dengan hati-hati. Ia mengintip melalui celah pintu dan langsung menahan nafas. Di dalam kamar, Laras berada dalam posisi berjongkok di sudut ruangan. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjangnya terurai ke lantai, dan di depannya ada seekor ayam kampung yang masih utuh. Ayam itu tampaknya baru saja disembelih. Darah segar mengalir dari lehernya. Rian membekap mulutnya agar tidak berteriak. Laras sedang memakan ayam itu mentah-mentah, mencabik dagingnya dengan gigi tajam yang tiba-tiba nampak lebih panjang dari biasanya. Darah mengalir dari mulutnya menetes ke lantai kayu, sementara matanya bersinar merah, samar di tengah kegelapan. Suara gemeretak itu ternyata berasal dari tulang ayam yang digigit Laras tanpa ampun. Ia mematahkan tulang itu dengan mudah, lalu mengisap sumsum di dalamnya.
Rian hampir terjatuh ke belakang, tapi ia segera mundur perlahan, berharap Laras tidak menyadari kehadirannya. Namun Laras berhenti sejenak, kepalanya perlahan menoleh ke arah pintu, seolah mendengar sesuatu. Rian langsung menunduk dan merangkak ke arah lemari makan di dekat dapur. Ia bersembunyi di balik lemari, menahan nafas dan berdoa agar tidak ketahuan. Dari balik jemari, Rian mengintip dengan hati-hati. Laras berdiri perlahan, tubuhnya lebih tinggi dari biasanya dan kakinya tampak melengkung aneh seperti cakar. Ia mendekati pintu kamar sambil mengendus-endus udara, seperti binatang yang mencari mangsa. "Siapa di sana?" Suara Laras parau bergema seperti dua suara yang berbicara bersamaan. Rian menggigit bibirnya, berusaha menahan isak tangis. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Laras kembali ke kamarnya. Suara langkahnya yang berat membuat lantai kayu berderit. Rian menunggu beberapa menit sebelum akhirnya berlari kecil ke kamar. Matanya berlinang air mata. Pagi harinya Rian duduk di meja makan bersama Dika. Ia mencoba bersikap biasa. Meski tangannya gemetar memegang sendok, Laras berdiri di dapur, sibuk menyiapkan sarapan. "Semalam kamu kok nggak tidur-tidur, Rian? Aku dengar kamu keluar kamar," tanya Dika sambil menyuap nasi. Rian melirik Laras sekilas, memastikan wanita itu tidak memperhatikan mereka. Ia menunduk dan menjawab pelan, "Aku haus, cuma mau ambil air." "Oh." Dika kembali makan tanpa curiga. Laras mendekat dengan membawa sepiring nasi goreng dan ayam goreng. Ia meletakkannya di atas meja sambil tersenyum. Senyum itu biasa saja, tapi bagi Rian senyum Laras terasa mengerikan setelah apa yang ia lihat tadi malam. "Makan yang banyak ya Rian," ucap Laras lembut. "Kamu suka ayam goreng kan? Ini spesial buat kamu." Rian menelan ludah. Ayam goreng di piring itu tampak biasa, tetapi ia tidak bisa menghilangkan bayangan Laras yang memakan ayam mentah dengan darah menetes dari mulutnya. Ia memaksa dirinya untuk tersenyum kecil. Iya bunda, terima kasih." Namun di dalam hatinya ia mulai takut. Laras bukan hanya ibu tiri yang aneh, ia bukan manusia. Hari-hari berikutnya Rian menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi berani keluar kamar malam-malam, bahkan untuk ke kamar kecil. Setiap kali Laras ada di dekatnya, ia merasa tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik senyuman lembut wanita itu. Dika mulai menyadari perubahan pada adiknya. "Rian, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kayaknya takut sama Bunda Laras," tanya Dika suatu malam sebelum tidur. Rian menatap kakaknya dengan ragu. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat, tetapi suara Laras masih terngiang di kepalanya. "Kalau kalian bicara pada ayah, aku akan mengambil kalian satu persatu." Aku nggak apa-apa kak," jawab Rian akhirnya. Namun Dika tidak mudah dibohongi. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pertanyaannya apa? Dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup di rumah yang kini mereka sadari menyimpan rahasia mengerikan? Pagi di rumah Rahmat selalu terasa hangat. Sinar matahari menembus celah-celah jendela kayu, menerangi ruang tamu yang sederhana. Dinding kayu yang mulai lapuk, meja makan kecil, dan kursi tua menciptakan suasana rumah yang damai. Laras dengan senyum lembutnya tampak seperti ibu rumah tangga yang sempurna. Ia menyiapkan sarapan, membantu Dika dan Rian memakai seragam sekolah, bahkan mengajari mereka membaca cerita sebelum pergi ke sekolah. "Dika, makan sayurnya. Habiskan ya, anak pintar harus makan sehat," katanya sambil tersenyum hangat. Dika mengangguk meski ragu. Pagi hari Laras tampak normal, ramah, perhatian, dan penuh kasih sayang. Tidak ada jejak kengerian yang mereka lihat di malam-malam sebelumnya. Hal itu membuat Dika dan Rian bingung. "Bunda Laras itu baik kok," kata Dika suatu hari pada Rian. "Kamu pasti cuma salah lihat waktu itu." Rian menggeleng keras, matanya penuh ketakutan. "Kak, aku nggak salah lihat. Dia bukan manusia. Kakak pasti nanti bakal lihat sendiri." Dika ingin membantah, tapi dalam hatinya ia juga merasa ada yang aneh. Laras terlalu sempurna di siang hari. Dia seperti seseorang yang sedang memainkan peran, dan malam adalah saat semua kebenaran terungkap. Malam itu Rahmat kembali harus pergi ke kota untuk urusan bisnis. Laras menyiapkan bekal untuknya, lalu melambai penuh kasih saat ia pergi. "Jaga diri kalian baik-baik ya anak-anak," kata Rahmat sebelum pergi. "Tenang saja mas," jawab Laras lembut. Setelah Rahmat pergi, suasana rumah perlahan berubah.
Laras tetap ramah, memasak makan malam dan membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ketika malam semakin larut, rumah menjadi sunyi dan angin malam berembus lebih kencang. Dika terbangun sekitar tengah malam karena suara aneh dari luar rumah. Krak, krak, krak. Suara itu seperti langkah kaki di atas daun kering terdengar jelas. Ia mengintip keluar jendela kamar, tetapi yang ia lihat hanya halaman belakang yang gelap dan pohon mangga tua yang bergoyang pelan. "Kak, kamu dengar suara itu?" bisik Rian dari tempat tidur. "Iya, tunggu di sini," jawab Dika memberanikan diri. Ia membuka pintu kamar perlahan dan keluar ke lorong. Rumah itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Dika berjalan menuju ruang tamu, tetapi langkahnya terhenti saat melihat pintu depan terbuka sedikit, berderit perlahan terkena angin. "Apa Bunda Laras keluar?" pikir Dika. Ia mengintip melalui celah pintu dan melihat sosok Laras. Wanita itu berjalan menuju pohon mangga besar di belakang rumah. Tubuhnya tampak tegak, tetapi gerakannya tidak wajar, seperti boneka yang digerakkan tali. Dika menahan nafas, ia mengikuti dari kejauhan memastikan langkahnya tidak menimbulkan suara. Ketika Laras tiba di bawah pohon, ia berhenti dan berjongkok. Tiba-tiba Laras mengulurkan tangannya ke tanah, menggali dengan kuku-kuku yang terlihat lebih panjang dan tajam dari biasanya. Dika memegangi mulutnya agar tidak berteriak ketika melihat Laras menarik sesuatu dari dalam tanah. Seekor tikus besar yang menggeliat lemah, dengan sekali gigitan Laras mengoyak tubuh tikus itu. Memakan dagingnya mentah-mentah, suara gemertak tulang yang dikunyah membuat bulu kuduk Dika meremang. Namun itu belum berakhir. Laras berdiri, tubuhnya kini tampak lebih tinggi dan kurus, hampir seperti bayangan. Kepalanya perlahan menoleh ke arah rumah, meski tubuhnya tetap menghadap pohon. Dika segera bersembunyi di balik semak-semak, menahan nafas agar tidak ketahuan. "Siapa di sana?" Suara Laras bergema, serak dan berganda. Dika hampir menangis, tapi ia tahu ia harus tetap diam. Setelah beberapa saat Laras kembali melanjutkan aksinya. Ia berjalan menuju sumur tua di belakang pohon mangga. Dari balik semak, Dika hanya bisa melihat bayangan Laras yang membungkuk, seperti sedang berbicara dengan sesuatu di dalam sumur. "Waktunya belum tiba, tapi segera," kata Laras, suaranya terdengar lirih. Dika tidak tahu kepada siapa Laras berbicara, tetapi hawa di sekitarnya terasa lebih dingin. Ia merangkak perlahan kembali ke rumah, memastikan tidak ada suara yang mengikutinya. Ketika sampai di kamar, ia menutup pintu dan mengunci rapat. Rian memandangnya dengan mata penuh tanya. "Kak, kamu lihat apa?" Dika duduk di samping adiknya, tubuhnya gemetar. Dia makan tikus, Rian. Dia bukan manusia, kamu benar." Rian menggigit bibirnya, hampir menangis. "Kita harus kasih tahu ayah, Kak. Dia bahaya." Dika menggeleng pelan. "Gak bisa sekarang. Kalau kita bilang, dia bisa tahu. Kita harus cari cara." Malam itu mereka tidak bisa tidur. Mereka hanya bisa berdoa agar Rahmat segera pulang dan mereka bisa mencari cara untuk mengungkap kebenaran tentang Laras. Keesokan harinya Laras kembali seperti biasa. Ia memasak sarapan, mengurus rumah, dan mengobrol dengan Rama. Tapi bagi Dika dan Rian, wajah lembut itu kini terasa seperti topeng. Saat sarapan, Laras memandang mereka dengan senyum yang sedikit terlalu lebar. "Kalian gak apa-apa kan? Semalam tidur nyenyak?" Dika menelan ludah. Memaksanya tersenyum. Iya bunda, tidur kok." Rian mengangguk cepat, menundukkan kepala agar tidak bertemu tatapan Laras. "Bagus," jawab Laras. Suaranya terdengar lebih tajam dari biasanya. "Anak-anak pintar harus selalu taat sama ibunda ya. Jangan pernah mencoba mencari masalah." Kalimat itu terdengar biasa, tetapi bagi Dika dan Rian itu adalah ancaman terselubung. Laras tahu, entah bagaimana Laras tahu mereka melihatnya. Hari itu berjalan seperti biasa, tetapi malam berikutnya Dika memutuskan untuk mengawasi Laras lagi. Ia tahu ia harus menemukan bukti untuk memberitahu ayahnya, tapi kali ini ia tidak sendirian. Rian ikut bersamanya, meski tubuh kecilnya gemetar. Saat malam semakin larut, mereka mendengar langkah Laras keluar dari kamarnya. Mereka mengikuti dengan hati-hati, menyembunyikan diri di balik dinding rumah. Laras menuju sumur tua lagi, kali ini membawa sesuatu, sebuah kantong besar berisi sesuatu yang tampak menggeliat di dalamnya. Mereka mengintip dari kejauhan, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan wanita itu.
Namun kali ini Laras berhenti sejenak dan memutar kepalanya ke arah mereka. "Kalian pikir aku tidak tahu kalian di sana?" katanya, suaranya serak dan penuh kemarahan. Dika dan Rian membeku. Laras mendekati mereka, matanya bersinar merah dalam gelap. Malam itu mereka akhirnya tahu bahwa rahasia Laras lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus membawa desau pohon di sekitar rumah yang membuat suasana semakin mencekam. Dika dan Rian menahan nafas saat Laras berjalan mendekati mereka. Mata mereka menyala, wanita itu bersinar di tengah kegelapan, menyapu area di sekitar sumur dengan tajam. "Kalian pikir bisa bersembunyi dari aku?" Suara Laras menggema, parau dan mengerikan, seperti ada lebih dari satu suara yang berbicara bersamaan. Dika segera menarik Rian yang hampir menangis ketakutan. Mereka merangkak pelan mencoba mundur ke balik pohon mangga. Namun langkah Laras lebih cepat dan suara cakarnya yang menyeret di atas tanah terdengar semakin mendekat. "Kak, aku takut," bisik Rian, tubuhnya gemetar hebat. "Jangan bersuara." Dika menggenggam tangan adiknya, berusaha tetap tenang meski tubuhnya juga diliputi rasa takut. Laras berhenti tepat di depan semak tempat mereka bersembunyi. Ia mendengus udara seperti binatang buas yang mencari mangsa. "Aku tahu kalian di sini," katanya dengan nada berbisik. Tetapi justru itu saja sudah cukup membuat nyali mereka hampir runtuh. Dika mengedarkan pandangan mencari jalan keluar. Dengan keberanian yang entah dari mana datangnya, ia menarik Rian dan berlari ke arah rumah. "Larian!" Laras mengeluarkan jeritan melengking yang membuat telinga mereka sakit. Suara itu menggema di udara seperti panggilan dari dunia lain. Dika berlari sekuat tenaga sambil menarik Rian yang hampir tersandung. Mereka berhasil mencapai pintu belakang rumah dan menguncinya rapat. Dika memegangi dada, mencoba mengatur nafas. Ia mendorong lemari kayu kecil di dekat dapur untuk menahan pintu. Rian duduk di lantai, menangis terisak-isak. "Kita harus apa, Kak? Dia mau makan kita." "Tenang, Yan. Kita harus cari tempat aman," jawab Dika meskipun dalam hati ia sama bingungnya. Namun sebelum mereka sempat berpikir, suara cakaran terdengar di pintu belakang. Krak, krak, krak. Pintu itu bergetar seperti hampir terlepas dari engsel. "Dia masuk," Rian memekik. Dika menarik Rian ke ruang tengah, mencari sesuatu untuk membela diri. Ia melihat sapu tua di sudut ruangan dan langsung mengambilnya. "Tunggu di belakang aku," perintah Dika. Pintu akhirnya terhempas terbuka dan Laras berdiri di ambang pintu. Namun itu bukan lagi Laras yang mereka kenal. Sosok itu kini lebih menyerupai bayangan hidup. Kulitnya pucat kehijauan, matanya merah menyala, dan kuku-kuku panjangnya berkilau tajam di bawah cahaya bulan. Tubuhnya membungkuk seperti binatang, dan ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi tajam yang penuh darah kering. "Kalian pikir bisa lari dariku?" tanya Laras sambil melangkah perlahan masuk ke rumah. Dika mengacungkan sapu yang ia pegang meskipun tangannya gemetar. "Jangan mendekat." Laras hanya tertawa kecil. Tawanya melengking dan menggema membuat Dika hampir menjatuhkan sapu di tangannya. Wanita itu bergerak lebih cepat dari yang bisa mereka bayangkan. Tiba-tiba berada hanya beberapa jangka di depan mereka. Namun sebelum Laras sempat mendekat lebih jauh, suara gonggongan anjing terdengar dari luar rumah. Laras berhenti, matanya melirik tajam ke arah suara itu. Gonggongan itu semakin keras seakan ada sekelompok anjing yang mendekati rumah. "Tidak sekarang," bisik Laras dengan nada marah. Ia menatap Dika dan Rian untuk terakhir kalinya, lalu tersenyum sinis. "Kita akan bertemu lagi anak-anak, waktunya belum tiba." Setelah itu Laras melangkah mundur dan menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan rumah yang kini berbau anyir. Ketika pagi tiba, Dika dan Rian masih duduk di sudut ruang tamu, memeluk satu sama lain. Mata mereka merah karena tidak tidur semalaman. Namun yang paling membuat mereka ketakutan adalah suara langkah dari lorong. "Anak-anak," suara lembut Laras terdengar. Rian menggigil dan merapat pada Dika, tapi Dika hanya bisa memandang wanita itu yang kini tampak normal kembali. Wajahnya cantik, senyumnya lembut, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. "Kenapa kalian tidur di sini? Bukankah Bunda sudah bilang jangan begadang?" tanya Laras sambil melangkah mendekati mereka. Dika berdiri cepat melindungi Rian.
Jangan dekat-dekat. Laras mengernyit bingung, tapi ada sekilas kilatan di matanya yang membuat Dika tahu Laras masih menyimpan sesuatu. Dika, Bunda hanya mau membantu, jangan kasar seperti itu ya, katanya dengan suara tenang, tapi nadanya terasa menakutkan. Bunda bukan manusia, gumam Rian tiba-tiba, matanya penuh air mata. Laras hanya tersenyum kecil seperti orang dewasa yang menghadapi anak kecil yang nakal. Kenapa bicara seperti itu sayang? Bunda ini ibu kalian sekarang. Kalian harus percaya sama Bunda. Dika menelan ludah, ia tahu mereka tidak bisa menghadapi Laras sendiri. Mereka butuh bantuan, terutama dari ayah. Tapi bagaimana cara mereka bisa memberitahu Rahmat tanpa membahayakan diri mereka sendiri? Cepat atau lambat, kami akan membongkar siapa kamu sebenarnya, kata Dika dalam hati. Meski tubuhnya masih gemetar ketakutan, ia tahu perjuangan mereka baru saja dimulai. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat merah yang perlahan memudar menjadi kegelapan. Di dapur rumah kayu itu, Laras berdiri sambil memotong sayur untuk makan malam. Wajahnya tampak letih, tapi senyum kecil tetap terukir ketika mendengar suara Dika dan Rian bermain di ruang tamu. Dia benar-benar menyayangi kedua anak itu. Dika yang tegas tapi penuh kasih, selalu melindungi adiknya, dan Rian yang ceria meskipun sering ketakutan belakangan ini. Laras ingin menjadi ibu yang baik untuk mereka, seseorang yang bisa membuat mereka melupakan kehilangan ibu kandung mereka. Tapi ia tahu keinginannya itu tidak semudah yang ia harapkan. Laras melirik ke arah cermin kecil di dapur. Wajahnya terlihat biasa, seperti wanita pada umumnya, tapi jauh di dalam bayangan matanya ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Malam hampir tiba, Laras. Suara itu bergema di kepalanya. Laras menutup matanya erat-erat, menggenggam pisau di tangannya dengan gemetar. Tidak, tolong, jangan malam ini, gumamnya pelan. Kau tidak punya pilihan, ini perjanjian kita bukan? Suara itu seperti bisikan dingin yang merayap ke dalam pikirannya, membuat tubuhnya terasa lemah. Laras tahu apa yang akan terjadi. Begitu malam tiba, iblis yang bersemayam di dalam tubuhnya akan mengambil alih, menggunakan tubuhnya untuk hal-hal yang mengerikan dan yang lebih buruk. Ia tidak akan bisa mengingat apapun setelah itu. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya, atau mungkin itu hanya perasaan Laras saja. Ketika Dika dan Rian sudah tertidur di kamar mereka, Laras berusaha mengikat dirinya sendiri dengan tali di kursi ruang makan. Ia menggunakan kain untuk membungkam mulutnya, mencoba apapun yang bisa mencegah iblis itu melakukan sesuatu yang buruk. Kau pikir bisa menghentikanku dengan ini? Sungguh naif. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih kuat, seperti gelombang yang menghantam pikirannya. Tubuh Laras mulai menggigil hebat. Ia mencengkram kursi mencoba bertahan. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melukai mereka. Mereka anak-anak yang baik. Mereka bukan anak-anakmu, Laras. Mereka hanya manusia kecil yang lemah. Biarkan aku memberi mereka pelajaran. Tubuh Laras bergetar semakin hebat dan tiba-tiba ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang ditarik dari dalam dirinya. Matanya perlahan memerah, kuku-kukunya memanjang dan tubuhnya mulai bergerak tanpa kendali. Tapi jiwanya, Laras yang asli masih di sana, memerangi kekuatan gelap itu. Tidak, mereka tidak bersalah. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka. Laras berteriak dalam pikirannya. Iblis itu tertawa, tawa yang menyakitkan. Kau tidak punya kekuatan melawan aku. Kau hanya tubuh kosong, alat bagiku untuk berjalan di dunia ini. Dalam bayangannya, Laras melihat dirinya terkurung dalam ruangan gelap. Ia berdiri di depan sosok hitam dengan mata merah menyala, tubuhnya besar dan menakutkan. Laras tahu ini adalah wujud asli iblis itu. Tinggalkan aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Laras berteriak. Iblis itu mendekat, mengulurkan tangan besar yang seperti cakar ke wajah Laras. Kau yang memanggilku, Laras. Kau yang memohon bantuan ketika hidupmu hancur 5 tahun lalu. Jangan lupa, aku di sini karena perjanjian kita. Laras membeku. Ia mengingat masa itu. Ketika ia kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan, ia begitu putus asa hingga ia melakukan sesuatu yang terlarang. Memanggil makhluk dari dunia lain untuk memberinya kesempatan hidup baru. Dan kini, inilah harganya. Tapi aku tidak tahu kau akan melakukan hal seperti ini. Tangis Laras. Itu salahmu.
Tapi kau bisa beristirahat sekarang. Biarkan aku mengambil alih tubuh ini. Aku punya urusan dengan anak-anakmu. Laras menggeleng kuat-kuat berteriak melawan sekuat tenaga. Dika terbangun karena suara sesuatu yang jatuh di ruang makan. Ia mengintip dari balik pintu kamar dan melihat Laras sedang berdiri. Tubuhnya membungkuk dan bergerak aneh. Kain yang digunakan untuk mengikat dirinya sudah sobek dan matanya bersinar merah. "Kak, itu Bunda Laras lagi," bisik Rian yang juga terbangun. Dika menelan ludah. Ia tahu mereka harus bertindak sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dengan hati-hati ia membawa Rian keluar dari kamar, mencoba menghindari perhatian Laras. Namun langkah kecil Rian membuat lantai kayu berderit. Laras langsung menoleh ke arah mereka dan sebuah senyum lebar muncul di wajahnya yang kini menyerupai iblis. "Kalian tidak tidur anak-anak," suaranya terdengar lebih berat dan mengancam. Dika mendorong Rian ke belakangnya, melindungi adiknya. "Apa yang kamu mau?" tanyanya berani meskipun tubuhnya gemetar. Laras melangkah maju tapi tiba-tiba ia berhenti. Mata merah itu berkedip dan sesaat mata Laras yang asli kembali muncul. "Lari, pergi dari sini!" Laras berteriak dengan suara yang lemah, tetapi cukup untuk membuat Dika dan Rian menyadari bahwa itu adalah dirinya yang berbicara. "Bunda?" Rian bertanya dengan ragu. "Iya nak, ini aku. Cepat pergi sebelum dia kembali. Aku tidak bisa menahannya terlalu lama." Laras memohon, air matanya mengalir di pipinya. Tapi tubuhnya kembali tegang dan iblis itu mengambil alih lagi. Mata merah kembali bersinar dan tawa melengking terdengar. "Kau pikir bisa melarikan mereka, Laras? Mereka akan menjadi milikku." Laras berteriak dalam pikirannya, memohon pada dirinya sendiri untuk bertahan. "Kau tidak akan menyentuh mereka." Dika dan Rian meski ketakutan memutuskan untuk tetap di rumah, bersembunyi di kamar sambil mengunci pintu. Di luar mereka mendengar suara langkah Laras yang berat, disertai suara gesekan kuku di lantai kayu. Malam itu terasa seperti tidak berujung. Laras terus berjuang melawan iblis di dalam dirinya, sementara Dika dan Rian hanya bisa berdoa agar pagi segera tiba. Ketika fajar mulai menyingsing, iblis itu perlahan kehilangan kekuatannya. Tubuh Laras jatuh ke lantai dengan suara gedebuk dan ia kembali menjadi dirinya yang lemah. Ia menangis dalam keheningan, tubuhnya gemetar karena merasa bersalah. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya lirih. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Jika ia tidak menemukan cara untuk mengusir iblis itu, ia mungkin akan kehilangan kendali sepenuhnya suatu hari nanti, dan anak-anak itu akan menjadi korban. Rahmat baru saja selesai memuat barang-barang dagangannya di mobil pick-up tua miliknya. Ia mengusap peluh di kening sambil tersenyum puas. Perjalanan bisnis ke pasar pagi itu cukup sukses. Setelah 5 tahun menjadi duda, hidupnya mulai kembali stabil sejak Laras hadir dalam kehidupannya. Namun saat Rahmat hendak naik ke mobil, seorang lelaki tua berwajah keriput tiba-tiba berdiri di dekatnya. Rahmat sedikit terkejut. Pria itu memakai jubah lusuh dengan tatapan tajam yang menusuk, seolah melihat jauh ke dalam jiwanya. "Bapak Rahmat ya?" tanya pria tua itu dengan suara serak. Rahmat mengernyit heran. "Iya pak, kenapa ya?" Pria tua itu mendekat, suaranya lebih pelan. "Kau harus hati-hati dengan istrimu, Laras." Rahmat terdiam, hatinya berdebar. "Maksud bapak apa? Laras itu istri saya, wanita baik. Dia menyayangi saya dan anak-anak saya." Pria tua itu mendesah panjang, lalu berkata dengan nada serius. "Dia bukan seperti yang kau kira. Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang gelap. Aku tahu karena aku melihat dia di pasar ini sebelum kau bertemu dengannya." Rahmat memandang pria itu dengan bingung. "Maaf pak, saya tidak mengerti maksud bapak. Kalau ini cuma gosip atau fitnah, saya tidak mau dengar." Pria tua itu menggenggam lengan Rahmat dengan cengkraman yang mengejutkan kuat. "Percayalah padaku, kalau kau mencintai anak-anakmu, segera pulang dan lindungi mereka sebelum malam tiba." Rahmat terdiam sesaat, ia merasa ada sesuatu yang ganjil dari kata-kata pria itu. Tapi ia memilih untuk mengabaikannya. Ia menarik lengannya dan mengangguk singkat. "Terima kasih atas peringatannya pak, tapi saya yakin Laras bukan seperti yang bapak bilang." Pria tua itu hanya memandangnya dengan ekspresi muram, lalu berbalik dan menghilang di antara keramaian pasar. Rahmat tiba di rumah sore itu. Ia langsung disambut oleh Laras yang tersenyum manis. Wanita itu memeluknya hangat, seperti biasa. "Bagaimana perjalananmu?" tanya Laras sambil membantu membawakan barang-barang dari mobil. "Lancar, daganganku laku keras," jawab Rahmat sambil tersenyum.
Ia memandangi wajah Laras mengingat peringatan dari pria tua tadi, tapi semuanya terlihat normal. Laras tampak seperti istri yang sempurna. Namun Dika dan Rian yang mengintip dari balik pintu kamar memandang Laras dengan ketakutan. Mereka tahu, seiring dengan tenggelamnya matahari, sosok Laras akan berubah menjadi sesuatu yang lain. "Dia sudah pulang," bisik Dika kepada Rian. "Ayah nggak tahu siapa bunda sebenarnya. Gimana kalau ayah juga celaka?" Rian hampir menangis. Dika menggeleng cepat. "Kita harus diam. Jangan sampai ayah tahu. Kalau ayah tahu dia bisa kena bahaya." Rian mengangguk dengan enggan, meskipun hatinya diliputi ketakutan. Matahari akhirnya tenggelam di balik bukit. Rumah kayu itu mulai terasa lebih dingin. Laras yang tadinya sibuk menyiapkan makan malam tiba-tiba berhenti. Ia berdiri kaku di depan wastafel, punggungnya menghadap Rahmat. "Laras?" panggil Rahmat. Tidak ada jawaban. Laras masih berdiri membelakanginya, tangannya mencengkram pinggiran meja. Rahmat mendekat, mencoba memegang bahunya. Tapi Laras tiba-tiba tersentak dan mundur dengan gerakan cepat. "Maaf mas," kata Laras, suaranya terdengar datar. "Saya tiba-tiba merasa tidak enak badan. Mungkin saya perlu istirahat sebentar." Rahmat mengangguk ragu. "Ya sudah, kamu istirahat saja, biar aku bereskan ini semua." Laras tersenyum kecil, lalu berjalan menuju kamar. Namun senyuman itu tidak luput dari pengamatan Dika dan Rian yang mengintip dari balik pintu. Mata Laras meskipun hanya sekilas, tampak bersinar merah seperti api. Beberapa jam kemudian rumah itu sunyi. Rahmat sudah tertidur di sofa, kelelahan setelah perjalanannya. Namun Dika dan Rian masih terjaga di dalam kamar mereka. "Kak, kamu dengar nggak?" bisik Rian. Dika mengangguk. Dari kamar Laras terdengar suara aneh, suara erangan rendah bercampur dengan bunyi seperti sesuatu yang tergores. "Kita harus lihat, Kak," kata Dika pelan. Meskipun ketakutan, keduanya merangkak keluar dari kamar, berjalan perlahan menuju lorong gelap yang mengarah ke kamar Laras. Mereka berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka, mengintip melalui celah kecil. Apa yang mereka lihat membuat nafas mereka tercekat. Laras tidak lagi terlihat seperti ibu yang lembut, tubuhnya melengkung aneh di atas tempat tidur, seperti sedang menggeliat dalam penderitaan. Kulitnya tampak pucat dan mulai berubah. Kuku-kukunya memanjang seperti cakar, dan matanya bersinar merah menyala. Ia mengeluarkan suara rendah seperti geraman sambil mencakar-cakar dinding di dekatnya. "Dia berubah lagi," bisik Rian hampir menangis. "Kita harus kembali ke kamar," kata Dika, berusaha menarik adiknya, tapi sebelum mereka sempat bergerak, Laras tiba-tiba berhenti. Kepalanya perlahan menoleh ke arah pintu, langsung menatap ke tempat mereka bersembunyi. "Kalian di sana ya?" Suaranya pelan tapi terdengar mengerikan. Dika segera menarik Rian dan berlari kembali ke kamar mereka. Mereka menutup pintu dan menguncinya. Nafas mereka memburu. Dari luar, suara langkah Laras terdengar mendekat. "Tok, tok, tok. Kalian pikir bisa sembunyi dariku?" Suara itu kini lebih dalam, seperti ada dua orang yang berbicara bersamaan. Dika menggenggam tangan Rian erat-erat. "Kita harus tetap diam." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.